tangan bagi Allah kita. Yeah. Woo. Perkara yang dahsyat terjadi Tuhan. Terpujilah Kau, katakan inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di padang belantara kita akan siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Hey! Tuhan ada di Sion, Dia ada di Sion. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering. Inilah zaman hamba-Mu Daud. Zaman hamba, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaya. Ladang menguning di dunia. Kami yang bekerja di teduh anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia di mana? Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Ini hal-hal yang luar biasa akan kita kerjakan. Amin. Haleluya. Ini gereja-Mu Tuhan. Ini gereja-Mu akan melakukan perkara yang ajaib atas Medan, atas Indonesia. Haleluya. Inilah zaman Elia. Amin. Katakan, inilah zaman Elia. Nyatakan firman Tuhan di dunia kita. Amin. Dan inilah zaman kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di padang belantara kita akan siapkan jalan. Katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suaramu saudaraku. Bukit Sion, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Hidup kita tidak akan pernah biasa lagi. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering.
tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba. Baik pujian dipulihkan, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kami Tuhan kami bekerja di kebun anggurmu, nyatakanlah Dia datang semuanya. Dia datang. Come on, lambaikan tanganmu. Tampil bersinar surya kebenaran. Suara ini tahun yang dari Bukit Sion, Dia datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobe, dari Bukit Sion, keselamatan yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada. Dialah Yesus. Ada, yang ada, yang Dia datang. Dia datang di atas awan. Semua tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suaramu. Ini tahun Yobe, dari Bukit Sion ke sekali lagi ya, katakan Dia datang. Di mana? Tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobe, dari Bukit Sion keselamatan. Dari Bukit Sion, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari mana datang keselamatan? Dari Sion. Haleluya. Keselamatan bukan dari tempat lain datang. Keselamatan datang dari Sion. Haleluya. Haleluya. Kita tidak akan pernah biasa lagi. Hari ini hari yang luar biasa. Katakan sebelah kiri kananmu, hari ini hari yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu panas. Ya, itu roh Allah dalam diri kita. Maka kita panas. Tidak ada suam-suam kuku di tempat ini. Suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Tapi semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang panas. Rohnya yang bernyala-nyala. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Dia hebat, amin. Dia hebat. Dia berikan kemenangan bagi kita. Siapakah Dia namanya? Yesus. Siapakah Dia namanya? Yesus. Haleluya. Come on. You are always fighting for us, Lord. Come on. You are always waiting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah.
You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, Jesus, you have overcome the world. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Hallelujah. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence here is silent, for your word of victor's crown. The glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and praise to worship you. Hallelujah. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome.
are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. That's right. That's right. Come on. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Hey, you are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Are you ready? Come on, day and night. Day and night, night and day, night and sunrise. Yeah, day and night, night and day, night and sunrise. Day and night, and sunrise. Day and night, and sunrise. Day and night, land and sunrise. Day and night, night and day. Come on again. Day and night, night and day, and sunrise. Day and night, night and. Come on, sekali lagi. Day and night. Day and night, night and day, and sunrise. Day and night, night and day, and sunrise. You are worthy. You are worthy of it all. Angkat tanganmu. Oh, sembah Dia. You are worthy of it all. His name is Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Dia. Dia Yesus, Dia Yesus, Dia Yesus. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Engkau alasan kami di ruangan ini. Kami lapar dan haus akan Engkau. Roh kami menyala-nyala oleh karena Engkau. Siang dan malam kami tidak berhenti untuk merenungkan-Mu, untuk bernyanyi bagi-Mu, untuk menyembah-Mu dari hati kami yang paling dalam. Mengalir seperti sungai, memancar seperti aliran air kehidupan. Naik ke tahta-Mu, ya Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada nama lain di hati kami selain nama-Mu. Tidak ada pribadi lain di hati kami selain pribadi-Mu. Engkau segalanya Tuhan. Sebab Engkau yang sudah mati bagi kami dan juga bangkit bagi kami dan juga hidup bagi kami. Hari ini kami berbahagia Tuhan, sebab kami mengetahui Engkau yang begitu mengasihi kami, rela memberi nyawa-Mu, bukti kasih-Mu pada kami semua Tuhan. Itu sebabnya kami tidak takut dengan dunia ini. Kami tidak takut dengan kematian.
Sebab Engkau sudah mati bagi kami, supaya kami hidup selama-lamanya. Musuh kami taklukkan di bawah kaki kami. Oleh nama-Mu, hai maut, di mana sengat-Mu? Hai maut, di mana kuasa-Mu? Kami orang-orang yang mati, tapi hidup selama-lamanya. Saya mau berkata padamu, saudara, Yesus membayar harganya. Yesus naik ke Kalvari untuk menebus kita, membayar kita lunas. Itu sebabnya kita milik Dia, milik Dia selama-lamanya. Haleluya. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud menang. Sekali lagi, angkat tanganmu, katakan, dengan segenap hati, dengan segenap hati ku menyembah, memuji sampai seluruh bumi bersujud. Tanganmu, oh yes Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Kau sekali lagi katakan haleluya. Kau Allahku, Kau Allahku, haleluya, Kau Allahku, Kau Allahku. Berikan tepuk tangan bagi Dia.
Berikan sorak-sorak. Sekali lagi 1 menit. Bagi Dia Raja kita. Bagi Yesus Tuhan kita. Dia layak, Dia layak, Dia layak. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. Oh, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu di ruangan ini menyembuhkan kami. Kehadiran-Mu di ruangan ini menguatkan kami. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami senang untuk beribadah. Karena setiap kali kami beribadah, hidup kami tidak pernah sama. Kami semakin segar, semakin kuat, bersemangat, bergairah, menjadi baru. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu kami alami. Tangan-Mu yang ajaib menjamah kami alami. Sungguh kami tidak pernah sama setiap kali kami datang Tuhan. Mari bersama-sama ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, aku percaya padamu dari dasar hatiku. Aku menyembah-Mu sebagai anak Allah. Dari hatiku, seluruh hidupku, aku mengakui-Mu Tuhanku dan Rajaku, pemilik hidupku, keluargaku, anak-anakku. Engkau pemiliknya. Aku percaya padamu. Engkau yang mati bagiku dan hidup bagiku. Tuhan Yesus, bersama-Mu aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Sebab kemanapun Engkau pergi, aku di sana bersama-Mu. Haleluya. Demikianlah Tuhan, kami berkumpul, kami beribadah di ruangan ini. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, terpujilah nama. Umat-Mu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia ada di sini, saudara. Tuhan kita yang ajaib. Yes. Saya mau sekali lagi angkat tangan. Yes. Haleluya. Tuhan yang baik hati, yang selalu memberi, yang murah hati. Setiap kali kami datang padamu, kami tidak pernah sama lagi. Rahmat-Mu, kasih karunia-Mu melingkupi kami seperti embun di pagi hari yang membasahi padang rumput. Demikianlah besarnya kemurahan-Mu yang membasahi hidup kami, sehingga kami segar, kami kuat. Tuhan, ini waktunya Engkau membanjiri kami, memenuhi kami dengan roh dan firman. Haleluya. Lihatlah umat-Mu ini yang mengangkat tangan padamu. Berkatilah kami.
Berkati kami hari ini Tuhan. Haleluya. Ajaib ya, ajaib ya, ajaib. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Haleluya. Saya ingin lanjutkan. Apa yang saya ingin lanjutkan? Tentu firman Tuhan. Mari kita buka 2 Petrus 1 ayat 19. Kita lihat dulu ini. Nanti saya beri judulnya 2 Petrus 1 ayat 19. Karena saya menyampaikan di sini bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Dengan topik besar, the mind, pikiran. Manusia ditentukan pikirannya. Tidak ada manusia baru tanpa pikiran baru. Dan seterusnya. Terus dengarkan MP3-nya karena di situ cukup komplit. Saya ingin melanjutkan dari 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman yang telah disampaikan oleh para nabi, hambanya, pelayannya, Bapa rohanimu. Kenapa dengan firman ini? Lanjut. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Apa maksudnya memperhatikan seperti ini? Memikir-mikirkannya, fokus. Paham maksud saya? Seperti yang kita pahami, ada 5 cara memikirkan: membaca, mendengarkan, merenungkan, mengimajinasikan, visualisasikan. Apa yang kita lakukan terhadap firman ini? Lakukan yang 5 hal ini. Paham maksud saya? Apa yang terjadi kalau saya melakukan yang 5 hal ini kepada firman yang disampaikan nabinya? Ini yang kau alami sampai fajar menyingsing. Kalau disebut fajar menyingsing, berarti yang gelap berlalu, yang tidak kita tahu berlalu, zaman kebodohan berlalu, masa lalu berlalu, yang gelap-gelap berlalu. Itu maksudnya fajar menyingsing. Lalu timbullah hari yang baru, timbullah masa depan yang baru, dan hal-hal yang baru. Bisa mengerti? Itu fajar menyingsing. Mengapa fajar menyingsing terjadi dalam dirimu? Lanjut. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bintang timur adalah Yesus. Wahyu 22. Terbit bersinar, bercahaya di dalam hatimu. Berarti ini bukan pribadi Yesus, karena pribadi Yesus ada di sorga, tapi dia muncul dari dalam hatimu. Bisa paham maksud saya? Kalau dia muncul dari dalam hatimu, itu bicara pewahyuan, penyingkapan akan pribadi Yesus. Itu yang disebut terbit bersinar. Terbit bersinar itu pewahyuan, penyingkapan, pemahaman yang kita sebut minggu lalu sebagai bahasa Roh Kudus. Jadi waktu kita memikir-mikirkan kebenaran, kita bermitra dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberdayakan rohmu, dan dia memberikan penyingkapan, pewahyuan, pengertian, pemahaman tentang siapa Yesus. Itulah maksudnya dia timbul dari dalam hatimu. Saat itu nyata dalam dirimu, maka yang lama berlalu. Bisa paham? Apa yang lama, apa yang gelap dalam dirimu berlalu saat terang Tuhan terbit dari dalam hatimu. Terang Tuhan adalah pribadi Yesus. Pewahyuan akan Yesus membuat yang lama berlalu, yang baru datang. Bisa mengerti maksud saya? Katakan, Roh Kudus mewahyukan Yesus. Ini yang kita pernah dengar di Matius 16 itu. Mari kita
Perhatikan Matius 16 dulu, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-15. Matius 16 ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Karena banyak orang berkata tentang Yesus macam-macam. Tapi Yesus bertanya sekarang kepada Simon, "Menurutmu siapa aku?" Mari lihat ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini penyingkapan, ini pewahyuan. Dari mana saya tahu? Dari mana kita tahu? Ayat 17-nya. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan kata orang. Engkau perlu mengenal dia dari dalam hatimu." Dan kalau kita lanjutkan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Bapakku yang di sorga mengatakan siapa aku kepadamu. Tentulah itu oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana itu bisa kita alami tiap-tiap hari? Perhatikan firman yang disampaikan para nabi. Pakai 5 hal ini untuk merenungkannya, memperhatikannya, mempusatkan pikiranmu sampai ada kepastian di situ. Kalau kita merujuk kata sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit dari hatimu. Bisa mengerti maksud saya? Nah, pewahyuan, penyingkapan, pemahaman akan Yesus oleh Roh inilah yang menjadi dasar membentuk pikiran Kristus. Mengapa saya sebut itu dasar membentuk pikiran Kristus? Karena itu berisi pengetahuan. Tapi pengetahuan bukan dari manusia, pengetahuan dari Roh. Mari kita lihat ayatnya itu dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Dari dalam hatimu, itu maksudnya itu. Terbit terang dari hatimu. Seperti 2 Petrus tadi. Dari dalam gelap akan terbit terang. Bintang timur terbit bersinar dari hatimu. Dari dalam gelap terbit terang. Di sini dikatakan apa itu terang? Mari lihat. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Berarti ini merujuk 2 Petrus tadi. Dari dalam hatimu terbit terang, bercahaya. Paham maksud saya? Lanjut. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan, pewahyuan, pengetahuan. Tentang apa? Lanjut. Tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi yang disingkapkan oleh Roh adalah pengetahuan tentang Kristus. Pengetahuan tentang Kristus inilah yang membentuk pikiran Kristus. Tanpa pola ini, niscaya kita memiliki pikiran Kristus. Tidak mungkin, karena ini bukan kata orang. Ini harus diwahyukan. Yang diwahyukan itu pengetahuan. Pengetahuan ada di pikiranmu. Pengetahuan-pengetahuan ilahi ini menjadi struktur bangunan dari pikiran Kristus. Makanya tidak banyak orang memiliki pikiran Kristus, karena polanya dia harus diwahyukan. Tanpa pikiran Kristus tidak ada manifestasi kehidupan Kristus. Maka yang muncul kehidupan agamawi. Kita bisa paham tradisi dan ritual-ritual gereja, tapi tidak memiliki kehidupan Kristus. Mengapa? Karena sebelum kehidupan Kristus, engkau harus memiliki pikiran Kristus. Sebab apa yang kau pikirkan, itu yang kau lakukan.
Bisa amin 2 kali. Paham maksud saya? Jadi kita sedang diberi jalan oleh Roh untuk memiliki pikiran Kristus yang kemudian memanifestasikan hidup Kristus di muka bumi ini. Bisa paham maksud saya? Jadi pengetahuan inilah yang membentuk pikiran Kristus. Saya berdoa supaya kalian tiap-tiap hari dengan memikirkan hal-hal yang dari Roh, yang adalah kebenaran itu, dengan membacanya, dengan mendengarkannya, dengan merenungkannya, dengan mengimajinasikannya, dengan memvisualisasikannya, seperti perempuan pendarahan itu. Engkau mengenal pribadi Yesus, keintiman, kedalaman dengan Yesus mulai terjalin. Paham maksud saya? Hubungan yang hidup, yang dalam, yang intim dengan pribadi Tuhan mulai terbangun dalam dirimu. Wahyu demi wahyu, setiap hari demi hari membanjirimu. Tidak heran engkau akan mengalami progres kehidupan hari demi hari, sehingga orang-orang di sekitarmu akan berkata, orang macam apa dia ini? Karena mereka melihat dirimu berbeda. Setiap kali anak Allah dinyatakan di muka bumi, orang-orang akan selalu berkata, siapa engkau? Kalian tahu Yohanes Pembaptis mengenal Yesus, bukan? Tapi ketika Yesus melayani dan Yohanes di penjara, Yohanes mengutus murid-muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Mengapa Yohanes bertanya lagi? Karena manifestasi Yesus itu progres hari demi hari. Karena itu akan membuat keheranan. Saat orang mencaci maki, engkau mengampuni. Saat orang bergosip menjadi gaya hidup, engkau mengasihi. Saat orang rajin untuk mencela, mencemooh saudaranya, engkau berdoa. Di mana kita temukan lagi orang-orang percaya seperti ini? Karena pikiran Kristus akan membentuk hidup Kristus. Bisa paham maksud saya? Ayo mulai masuki dimensi ini, supaya anak-anak Allah dinyatakan di kota kita, di bangsa kita. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami, Paulus dan timnya, memiliki pikiran Kristus. Pertanyaannya, apakah engkau memiliki pikiran Tuhan? Tidak. Pertanyaannya, apakah engkau memiliki pikiran Kristus? Pikiran Tuhan ya milik Tuhan, karena itu Yesus. Tapi dengan memiliki pikiran Kristus, kita akan bisa memahami pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, agenda Tuhan, sifat Tuhan. Pikiran Tuhan ya milik Tuhan, karena itu Tuhan Yesus. Tapi dengan memiliki pikiran Kristus, engkau akan memahami pikirannya, jalan-jalannya, rencananya, kehendaknya. Engkau dapat memahaminya. Makanya disebutkan di Roma 12, kalau engkau mengalami pikiran yang baru, engkau akan mengerti kehendak Allah. Karena tanpa pikiran yang baru tidak mungkin kita mengerti kehendak Allah. Karena pikiran kita dengan pikiran Tuhan seperti langit dan bumi jaraknya. Jadi kalau kita hidup dengan pikiran manusia, impossible kau memahami kehendak Allah. Impossible. Engkau harus memiliki pikiran Kristus supaya kau memahami isi hatinya, memahami pikirannya, memahami jalan-jalannya, memahami kehendaknya. Dengan begitu engkau berkenan kepada. Bisa amin 2 kali. Pertanyaannya bukan kau memiliki pikiran Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Mari kita lihat dulu Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua, jelas di situ disebutkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan seperti dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah oleh pikiran baru kita. Tidak ada perubahan tanpa pikiran yang berubah. Kalau kita mengalami perubahan, pembaharuan di dalam pikiran, maka lanjutkan sehingga kamu dapat membedakan, tahu mana kehendak Allah. Lihat di situ ayatnya cukup jelas. Jadi bagi kita bukan memiliki pikiran Tuhan, itu milik Yesus. Memiliki pikiran Kristus, sehingga kita tahu kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, rencana Tuhan, dan kita pun berkenan kepadanya. Haleluya. Kalau kita sepikiran dengan pikiran Tuhan, akan ada keintiman. Kalau kita sepikiran dengan pikiran Tuhan, akan ada kedekatan. Kalau kita sepikiran dengan Tuhan, kita akan tahu isi hatinya dan kehendaknya. Itu sebabnya kemanapun kita pergi, ingat-ingatan akan pribadi Yesus selalu kau bawa. Karena keintiman di dalam roh tidak mengenal tempat dan waktu. Dimanapun kau bekerja, kapanpun kau bekerja, kalau engkau mengenal dia di pikiranmu, karena pikiranmu kau bawa-bawa, bukan? Engkau akan mengalami keintiman dan kedekatan itu di setiap tempat, segala keadaan, setiap waktu. Bisa amin. Apa yang saya mau kasih judul pagi ini? Yang saya mau kasih judul pagi ini adalah apa isi pikiran Kristus? Haleluya. Apa isi pikiran Kristus? Apa isinya? Kalau Kristus berpikir, apa isinya? Kalau Tuhan berpikir, apa isinya? Itu sama. Itu yang mau saya berikan kebenarannya, sehingga kau mengenali sudah terbangun atau tidak pikiran Kristus di dalam diriku. Katakan isi pikiran Kristus. Apa kontennya? Paham maksud saya? Tapi nanti di live YouTube jangan buat lagi The Mind ya. Oke, kan di live YouTube kita kan The Mind 1, The Mind 2. Bukankah begitu? Sekarang di live YouTube kita hari Rabu, sesuai dengan judul ini, buat di situ isi pikiran Kristus. Apa isi pikiran Kristus? Kalian mau tahu? Yes. Nggak begitu caranya mau tahu. Kalian mau tahu? Yes. Bukan menghibur saya itu kan? Iman bukan? Yes. Right. Karena saya sudah mulai bisa membedakan soalnya. Ini kura-kura dalam perahu atau pura-pura tidak tahu? Oh, kebalik. Baik. Saya lanjutkan. Mari kita lihat dulu sebelum saya memberitahumu apa isi pikiran Kristus. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 24. Mari kita mendiscover dulu apa isi pikiran Kristus, untuk mengenalinya lebih dalam. Karena pikiran Kristus 1 Korintus 2 kan? Untuk mengenalinya, yuk kita ke 1 Korintus 1. Paham maksud saya? Ayat 24 dulu. Mari kita baca dan lihat di depan. Alright. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lanjut. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Garis bawah itu. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Garis bawahi. Yang lemah, yang bodoh. 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Kenapa rupanya? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak seperti kita ini, ya kan? Oke, cukup. Jangan terlalu merendahkan dirinya. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah
untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, kalau kita merenungkan ayat ini, bukankah ini hebat? Ya, hebat. Yang bodoh dari Allah lebih berhikmat dari siapapun di kolong langit ini. Yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia di bawah kolong langit ini. Apalagi di situ disebut apa yang tidak terpandang, bukankah begitu? Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Rahasianya di mana? Di pikiran Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, sekalipun kita lemah, kita lebih kuat dari siapapun. Sekalipun kita bodoh, lebih berhikmat dari siapapun. Sekalipun kita tidak terpandang, kita akan meniadakan yang berarti kalau kita memiliki pikiran Kristus. Jadi maksud ayat itu begini, perhatikan saya. Sebelumnya kita ini adalah orang yang tidak berarti. Bisa paham? Dari ukuran manusia kita tidak terpandang. Kita lemah, kita bodoh, kita tidak terpandang. Namun, katakan namun, ketika kita percaya, ketika kita beriman, ketika kita membangun diri kita dengan pikiran Kristus, engkau berubah. Dulu engkau lemah, sekarang engkau kuat. Dulu engkau tidak terpandang, sekarang engkau berhikmat. Itu maksud dari ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Jadi ada harapan yang besar bagi kita di sini. Apa yang harus ku kejar dan ku miliki? Pikiran Kristus. Karena kalau engkau memiliki pikiran Kristus, engkau lebih kuat dari siapapun, engkau lebih berhikmat dari siapapun, engkau akan meniadakan yang tidak berarti. Haleluya. Itu upahmu. Haleluya. Mengapa? Lihat di sini. Mengapa? Ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Jadi isi pikiran Kristus adalah hikmat Allah. Isi pikiran Kristus adalah hikmat Allah. Itu sebabnya kalau kau memilikinya, engkau akan lebih berhikmat dari yang lain, lebih kuat dari yang lain. Mengapa lebih kuat? Karena itu kekuatan Allah. Paham maksud saya? Katakan amin, amin. Itu upahmu. Jadi kalau kita ingin menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini, you must have the mind of Christ. Must be, harus. Karena di sini engkau akan memanifestasikan kemuliaan Allah bagi banyak orang. Karena isi dari pikiran Kristus adalah hikmat Allah. Bisa paham maksud saya? Saya mau melanjutkan dengan pertanyaan seperti ini. Lihat saya. Siapa yang kalian kenal orang seperti ini yang menunjukkan hikmatnya, kekuatannya, kebijaksanaannya, padahal dulu dia bodoh, lemah, tidak kuat? Siapa yang kalian lihat seperti ini? Pertama sekali, Daud, Yusuf, siapa lagi? Daniel. Tapi mari kita lihat dulu kata Daniel. Lihat saya. Apakah sebelumnya Daniel lemah? Apakah Daniel sebelumnya bodoh? Berarti nggak cocok.
Daniel itu good looking, saudara. Bangsawan, biasa menyajikan makanan di istana raja. Berarti dulu dia dipandang manusia terhormat. Daniel gak cocok di sini. Daud, oke lah, baik. Saya jawab lagi. Daud itu disebut good looking juga. Perawakan yang manis, perawakan yang elok. Nggak cocok juga. Ayo, siapa? Iya, Petrus katanya. Oke. Petrus itu Petrus punya perusahaan bea cukai ikan. Dia di bagian perikanan, kata Pak Febri. Dia punya uang, saudara. Coba hadiahnya handphone saya. Siapa yang memiliki handphone saya, berkahnya banyak. Sekalipun ini murah, saudara. Jawab saya. Siapa yang kalian bisa lihat pertama sekali orang dicatat dalam sejarah yang seperti itu? Oke, baik. Lihat saya dan saya mau beri jawaban. Jangan lihat lagi ke kanan kiri. Alright. Yang pertama sekali sepanjang sejarah umat manusia yang seperti ini adalah Yesus. Saya mau mengajak kalian pada firman. Yuk kita lihat Yesaya 53. Yesaya 53. Yesaya 53. Jangan berpikir Yesus itu sejak awal hebat loh. Dia tukang kayu. Dia berbeda setelah Roh memenuhinya di Sungai Jordan. Mari kita lihat Yesaya 53. Makanya waktu Yesus berbeda, keluarganya heran. Dari mana hikmatmu? Dari mana kuasamu? Kau kerasukan ya. Bahkan keluarganya bilang begitu. Makanya hati-hati juga kalau kau tiba-tiba rohani. Bisa dibilang keluargamu juga, bah, marhua dong. Engkau yang berubah oleh Roh Allah. Itu jawabannya. Mari kita lihat Yesus, saudara. Kita lihat Yesus. Siap? Yesaya 53 ini bicara nubuatan Mesias di kayu salib. Bukankah begitu? Mari kita lihat Mesias diceritakan seperti apa. Ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Apa rupanya? Lanjut. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taru ia tumbuh. Ini Yesus. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, kan? Jadi jangan lukis Yesus tampan-tampan ya. Dia nggak good looking, saudara. Lanjut. Lanjut dulu. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Saya kasih satu ayat lagi, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Ini Yesus. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia dari Allah loh. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Berarti dia dari Allah tapi bodoh dan lemah. Makanya tahu kalian, sebelum saya baca, perhatikan saya lagi. Sebodoh-bodohnya yang bisa dibuat Tuhan tentang dirinya, selemah-lemahnya Tuhan yang bisa dibuat dirinya kalau dia menginkarnasi, ya Yesus. Selemah-lemahnya Tuhan menginkarnasi dirinya, ya Yesus. Bisa bayangkan hebatnya Tuhan sebelum dia menjadi Yesus. Sehebat-hebatnya Allah untuk menjadi manusia, ya Yesus. Tapi lihat aja hidup Yesus, betapa hebatnya sebenarnya. Itu yang bisa dibuat Tuhan kalau dia menjadi manusia sebodoh-bodohnya. Yesus. Coba dulu kita lihat, lanjut dulu. Sudah bisa mendapatkan pewahyuannya? Nah, lihat di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba ini, hamba itu budak. Siapa yang mau memandang budak, saudara? Gak seorang pun. Kaum bangsawan dan raja, ya iya. Orang kaya terkenal, ya iya. Tapi Yesus itu memanifestasikan dirinya sebagai manusia dari Allah itu sebagai budak, lemah, bodoh, saudara. Lanjut. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, lihat itu, ia telah merendahkan dirinya menjadi manusia yang paling rendah dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betapa hinanya. Kalau ada orang seperti ini sekarang, gak usah dulu kita label Yesus. Bagaimana kita melihat orang seperti ini? Apakah kita jadikan model? Tentu tidak. Tidak terpandang, tidak berpengaruh, bodoh dan lemah. Tapi mari kita saksikan dalam sejarah, siapa manusia terhebat sepanjang sejarah. Siapa manusia yang menunjukkan kuasa dan hikmat dan perbuatan yang ajaib yang pernah hidup? Yesus. Apa yang membuat Yesus bisa seperti itu? Pikiran Tuhan. Tapi mereka yang memiliki pikiran Kristus bisa melakukan hal yang sama. Bisa amin dengan panjang. Karena isi pikiran Kristus, isi pikiran Tuhan adalah hikmat Allah. Sekalipun kita lemah seperti Yesus, sekalipun kita bodoh seperti Yesus, sekalipun kita tidak dipandang manusia seperti Yesus, jika engkau memiliki hikmat Allah yang adalah isi pikiran Kristus, engkau akan seperti Yesus. Engkau akan seperti Yesus. Bisa amin dengan panjang. Bisa kau bayangkan kalau kau memiliki pikiran Kristus sekarang? Makanya saya berkata padamu, engkau akan menerima upahnya kalau kau lakukan memikir-mikirkan ini. Saya mau bertanya pada kalian, siapa di Alkitab yang kalian kenal sebagai hamba Tuhan yang penuh hikmat? Salomo. Tapi dengarkan, Salomo yang kita kenal penuh hikmat gak bisa membuat bajunya lebih indah dari bunga baku. Siapa yang membuat bunga baku? Iya. Berarti hikmat Allah yang ada pada Tuhan lebih besar dari hikmat Salomo. Amin dengan panjang. Oh come on. Enggak begitu orang yang bergairah saya lihat. Hikmat yang dimiliki Salomo lebih rendah kualitasnya dari hikmat yang kau miliki. Jika engkau memiliki pikiran Kristus.
Karena Tuhan yang menjadikan bunga bakung. Tapi Salomo tidak bisa dengan hikmatnya membuat bajunya seindah bunga bakung. Itu pun baju Salomo dihargai miliaran. Tapi bunga bakung mekar pagi, layu sore. Hebatnya Tuhan. Tapi besok mekar lagi. Mana yang kau pilih? Hikmat Allah atau hikmat Salomo? Amin dengan panjang. Itu sebabnya kita akan menghebohkan Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya tahu kalian, dengan hikmatlah orang sukses. Umur panjang, kekayaan ada di tangan kanannya, ada di tangan kiri. Dengan hikmat Allah menjadikan alam semesta, dan pikiran Tuhan itu ada di dalammu melalui pikiran Kristus. Saya mau kita betul-betul menjadi gereja yang bisa hidup di sini. Tapi kalau kita malas, jangankan hikmat Salomo, oke lah, belum saya teruskan kau sudah tertawa. Kita kadang membaca kitab Amsal, hebat, pengkhotbah hebat, Kidung Agung, itu semua tulisan Salomo. Tapi pikiran Tuhan melalui pikiran Kristus, itu hikmat apa? Pikiran Tuhan sendiri yang menjadikan bunga bakung. Salomo aja nggak sanggup. Tapi kalau itu diberikan padamu sebagai anugerah, betapa bodohnya kita, maaf ya, kalau kita tidak memakainya, membangunnya dalam hidupnya. Makanya kita menjadi orang percaya tapi tetap seperti hidup kita yang lama. Itu sangat menyesakkan hati. Makanya dikatakan kitab pengkhotbah, kemenangan bukan bagi yang cepat, berhasil bukan bagi yang berhikmat. Kadang tahu kalian, dengan kasih karunia sebegitu besar, kita melakukan sebegitu kecil. Kita harus bertobat, saudara. Kita harus bertobat. Sedemikian besarnya yang Tuhan berikan. Apa yang Dia berikan padamu? Darahnya. Apa yang Dia berikan? Nyawanya. Apa yang Dia berikan? Rohnya. Apa yang Dia berikan? Firman-Nya. Apa yang Dia berikan? Hikmat-Nya. Apa yang Dia berikan? Janji-janjinya. Lalu apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita buat dalam hidup kita? Udah berapa lama bertobat Pak Febri? Iya, itu tahunnya Pak. 18 tahun Mama Mita. 25 tahun Sopi 20 tahun bulan ini 24 tahun. Saya hampir 28 tahun melayani Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan? Yesus hanya 3,5 tahun. Mau berapa tahun lagi kita? Haleluya. Rabasande beke bahande roboko rabahai. Le kababai usuko rabahande. Apa yang sudah kita buat, saudara? Apa yang kita buat bagi hidup kita? Bagi cita-cita masa depan, kasih karunia. Kita disuruh berdoa supaya sorga terbuka, nggak berdoa kita. Kita disuruh merenungkan firman, kucu-kucu hotahinya yang kita tonton. Sinetron tersanjung 1 sampai tersanjung melulu gitu. Itu yang kita hafal. Lalu setelah kita tonton tersanjung, tersayang, tersungging, itu yang kita diskusikan di dapur. Who are you? Who are you? Siapa kita sebenarnya? Saya ingin menggugah hatimu. Sebab engkau harus memikirkan Indonesia baru. Itu tujuan Tuhan sekarang. Bisa mengerti apa yang sudah kita lakukan? Very little, very little. Kita hanya sibuk mengurusi kantong kita. Yang nggak kita bawa mati. Berapa banyak pun harta yang kita kumpulkan, nggak kita bawa mati itu, saudara. Apa yang kita bawa? Hidupmu di bumi yang kau bangun, itu yang kau bawa. Itu kau tinggalkan pada keturunanmu. Tapi nggak kau bawa kan?
Apa yang kau bawa? Hidup yang kau bangun di bumi ini, itu yang kau bawa ke sorga. Tapi kita bisa berlelah-lelah di situ, tapi tidak berlelah-lelah membangun pikiran Kristus. Karena itu perlu, karena disitulah hikmat Allah. Oleh hikmatnya dia membangun alam semesta. Dengan hikmat Allah di dalam dirimu, engkau membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun kotamu, membangun bangsamu. Dengan hikmat Allah di situ. Tapi kalau nggak kita bangun, pakai apa kita bangun kota kita? Ini penting, pikiran Kristus. Jadi Yesus sebagai yang pertama, engkau yang berikut. Yesus memiliki pikiran Tuhan, engkau memiliki pikiran Kristus. Orang-orang seperti inilah yang memiliki hikmat Allah. Sekalipun dia bodoh dari dunia ini, menurut dunia ini maksud saya, dia akan melebihi hikmat siapapun. Bangunlah anak-anakku. Makanya Petrus berkata, kalau engkau memperhatikannya, merenungkannya, memeditasinya, kuat sekali. Kuat sekali. Harus agak lebih pelan. Merenungkannya dari dalam hatimu akan terbit. Apa terbit? Bintang timur. Pewahyuan akan Kristus. Bercahayalah, jadilah terang. Terang Tuhan terbit atasmu. Di mana kita paling banyak memberi waktu, memberi uang, memberi harta kita? Coba dulu bayang. Masih tahan nggak kita melihat salib Yesus dengan darahnya yang begitu? Di mana kita paling banyak? Setiap hari. Saya tidak bilang kita tiap hari ke gereja, bukan. Hatimu, pikiranmu di mana coba? Apa yang kau bangun coba? Ini penting, saudara. Penting sekali, very very important. Jadi bangun pikiran Kristus. Karena isi dari pikiran itu adalah hikmat Allah. Saudara tahu hikmat Allah itu apa? Kata-kata bijak? Oh, haleluya. Baik, mari kita lihat apa sebenarnya hikmat Allah. Yang dibilang Bu Lani benar loh, benar. Yang tertawa yang salah. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Karena di ayat 16-nya pikiran Kristus. Mari kita lihat ayat yang pertama. Sudah sampai? Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Berarti hikmat itu bukan kata-kata yang indah. Tulis nomor 1. Makanya kalau kalian mendengar orang dengan kata-kata yang indah, tunggu dulu. Wih, banyak ya hikmatnya? Belum tentu. Bukan kata-kata yang indah. Sudah? Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Lihat di situ kan? Beda, saudara. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Ada hikmat manusia, itulah kata-kata yang indah itu. Tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat Allah mengandung kekuatan Allah. Bisa mengerti maksud saya? Itu bedanya. Jadi yang pertama, dia bukan kata-kata indah, dia bukan kata-kata bijak, dia bukan kata-kata manis, dia bukan kata-kata yang populer, bukan peribahasa. Saya lanjut, saya ulangi. Kita nggak boleh terkecoh dengan kata-kata yang indah. Saya ulangi, hikmat Allah itu bukan kata-kata yang indah, kata-kata bijak,
kata-kata manis dan sedap didengar. Ini banyak sekali sekarang, manis dan sedap didengar. Kata-kata yang populer dan pribahasa, hemat pangkal kaya. Belajar keras, bekerja keras, dan seterusnya. Banyak peribahasa yang kita percayai. Bukan kata-kata yang indah, bukan kata-kata yang bijak, bukan kata-kata yang manis dan sedap didengar, bukan kata-kata yang populer, bukan peribahasa, tetapi hikmat Allah mengandung kekuatan Allah, kuasa Allah, dan senjata Allah. Itulah dia. Sebenarnya kita bisa bedakan. Saya ulangi, hikmat Allah itu bukan kata-kata bijak, kata-kata manis yang sedap didengar, kata-kata indah, kata-kata yang populer, dan juga bukan peribahasa. Banyak gak kita dengar kata-kata yang indah, kata-kata bijak, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang populer? Banyak di internetmu, banyak sekali. Tapi untuk membedakannya dengan hikmat Allah, bukan di situ, tapi di kekuatan Allahnya, di kuasa Allahnya, dan di senjata Allah. Mari saya ambil contoh yang praktis. Contoh begini, kalian duduk sekarang di sini, bukan? Kalian mendengarkan firman Allah dari depan, bukan? Sudah berapa lama kalian mengikuti saya? Coba cek, hidupmu berubah atau tidak? Kata-kata yang indah nggak bisa membuat itu. Kata-kata yang manis juga tidak bisa membuat itu. Itulah hikmat manusia. Orang bisa belajar di seminar, orang bisa belajar di universitas, orang bisa di training untuk menyampaikan kata-kata yang manis dan sedap didengar. Kata-kata yang indah dan bijak bisa dilatih, bahkan lebih fluent dari aku. Dari saya bisa lebih fluent. Tapi kita kalau mendengarnya, kita bisa melihat besok, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Cek hidupmu, berubah atau tidak, menjadi seperti Kristus atau tidak, lebih baik, lebih rohani atau tidak. Kalau tidak, itu hikmat manusia. Tapi kalau itu hikmat Allah, itu disertai kekuatan Allah, itu disertai kuasa Allah, itu senjata Allah. Saat engkau mendengarnya, engkau berubah. Saat engkau mendengarnya, engkau disembuhkan. Saat engkau mendengarnya, engkau dibebaskan. Engkau yang bodoh dulu, sekarang berhikmat. Engkau yang lemah dulu, sekarang lebih kuat. Itu membedakannya. Itu praktisnya. Setiap minggu kita datang ke gereja. Setiap minggu kita datang ke gereja. Kita memang mendengar firman, tapi coba cek yang kau alami. Adakah progres kehidupan? Apakah kau semakin mengasihi Tuhan? Makin lebih dalam dengan Tuhan? Memberi hidupmu dengan Tuhan? Apakah pikiranmu menjadi pikiran Kristus? Coba lihat progresnya. Kalau engkau melihat perubahan itu dari dalammu, pasti oleh sebab ada kekuatan Allah dan kuasa Allah yang bekerja dari dalammu. Allah bekerja di dalammu. Haleluya. Dengarin saya. Hikmat Allah menciptakan bunga bakung. Pagi mekar, sore layu. Padahal bunga bakung itu sangat indah. Tapi dengarkan saya, sedemikian indahnya pun dibuat Tuhan. Sore sudah layu. Karena fokus hikmat Allah bukan membuat bunga bakung. Fokus hikmat Allah membuatmu. Kalau hikmat Allah membuat bunga bakung yang pagi mekar, sore layu, bagaimana kalau hikmat Allah membuatmu? Engkau jauh lebih indah dari bunga bakung yang Salomo sendiri pun tidak mampu membuatnya. Kalian kurang bergairah? Beri amin. Fokus hikmat Allah bukan membuat bunga bakung, membuatmu, menjadikanmu sebagai anak-anak Allah di muka bumi ini.
Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Mari pikirkan, bayangkan. Terlalu kecil kalau hikmat Allah menjadikan bunga bakung. Hikmat Allah itu menjadikanmu, menjadikan Indonesia, menjadikan Medan, menjadikan keluargamu Indonesia yang baru, Medan yang baru, hidupmu yang baru, keluargamu yang baru, demi nama Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, bunga bakung yang pagi mekar, sore layu. Terlebih-lebih engkau, terlebih-lebih engkau, terlebih-lebih engkau. Engkau lebih indah dari bunga bakung. Hikmat Salomo tidak bisa membuat itu. Hikmat Allah yang kau miliki lebih dari itu. Dengarin saya. Hanya ini yang kau renungkan. Dengan anugerah sebesar itu, mungkinkah kau kurang? Kenapa masih kurang? Mungkinkah kau lemah? Mungkinkah kau miskin? Tidak mungkin. Sesuatu ada yang tidak pas ini. Sesuatu ada yang tidak pas ini. Sesuatu tidak pada posisinya. Kembali ke posisimu. Engkau anak Allah. Ada yang tidak pas ini. Kembali ke posisimu. Ada pembodohan ini. Ada kebohongan yang sedang melanda umat Tuhan. Sampai tidak lagi melihat siapa dirinya di dalam Kristus. Orang lain kekurangan, kau kekurangan. Orang lain kolaps, engkau kolaps. Engkau tidak datang dari dunia ini. Engkau datang dari sorga. Kita sudah lama dibentuk dunia ini, dibentuk masa lalu. Keluar dari situ. Itu sebabnya kau harus bangun pikiran Kristus, yang adalah senjata Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, tembok-tembok, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ada yang tidak pas ini. Ada yang tidak cocok. Engkau tampil bersinar, engkau bercahaya, engkau obor Tuhan, engkau terang Tuhan. Ada yang tidak pas ini. Saya ingin membangkitkan rohmu, karena harga yang dibayar Yesus mahal. Gak cocok kau melakukan kecil. Do something bigger than before. Lakukan lebih besar dari sebelumnya. Bangun pikiran Kristus. Bisa amin. Untuk Indonesia yang baru. Dengan hikmatnya dia menjadikan alam semesta. Meletakkan laut, samudra, gunung dengan hikmat. Dengan hikmat kita juga, yaitu hikmat Allah ini. Kau membangun Indonesia yang baru, membangun bisnismu, makanya gak gagal. Membangun domainmu, membangun keluargamu, sehingga anak-anakmu ikut imanmu, cucu-cucumu ikut imanmu. Kalau kau membangun dengan benar, dengarin saya, orang tua yang baik meninggalkan warisan pada anak-anak. Itu bukan warisan jasmani ya, itu warisan rohani. Karena kalau hidupmu kau impart pada anakmu, hartamu terjagai. Tapi kalau kita tidak impart hidup kita pada anak-anak kita, hartamu akan dihabiskannya. Jadi itu bukan warisan yang baik. Hidupmu warisan yang baik.
Karena engkau terbukti berhasil. Wariskan pada anak-anakmu. Makanya saya keras dengan anak saya. Kadang saya keras, kadang saya disiplin, supaya dia bisa mengikuti hidup bapak rohaninya. Tumpuk hartamu, wariskan ke anakmu. Kau gak akan tahu itu dihabiskannya, karena dia tidak hidup sepertimu. Kalau dia hidup sepertimu, dia akan menggandakannya. Hidup yang kau bangun penting. Haleluya. Saya tidak mau harta yang saya simpan setelah saya kembali ke sorga habis. Saya mau itu diwariskan, semakin berkembang, semakin berkembang, dari generasi ke generasi. Saya harus wariskan hidup saya. Abraham memerintahkan anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran seperti dia. Haleluya. Bangun keluargamu dengan hikmat Allah. Bangun domainmu dengan hikmat Allah. Karena Allah pun membangun alam semesta dengan hikmatnya yang melebihi hikmat Salomo. Dia bukan kata-kata yang indah, dia bukan kata-kata yang bijak, kata-kata populer, manis dan sedap didengar, tapi dia kata-kata yang mengandung kuasa Allah, kekuatan Allah, dan dia senjata Allah. Saat kau lepaskan, badai berhenti. Saat kau lepaskan, yang lumpuh berjalan. Saat kau lepaskan, yang mati dibangkitkan. Saat kau lepaskan, yang miskin diperkaya. Dan itu ada dalam diri. Bahasa roh 1 menit. Naik lebih. Doa lagi. 1 menit lagi. Menyala-nyala dalam imanmu. Engkau anak-anak Allah. Engkau memiliki penebusan Kristus. Demi nama Yesus, berdoa lagi. Biarkan ruangan ini dipenuhi hadiratnya. Ayo berdoa lagi. Yes. Yes. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Bakada bahande bekebeda bando boro bere bande de berente. Ibreke bahando rebreke bande sebeda bahai. Let your presence come, Lord. Let your presence come, Lord. Your presence, your presence, your presence. Oh, berdoa terus. Lekrabando sokora bahaya. Let your presence come. Ibrendo bora baka bahaya bikibeda bangli. Oh, sebeda bando bere bere berente. Angkat tanganmu.
Yes, Yesus kami puja. Angkat tanganmu. Kami sembah Sebagai Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, oh Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, oh berdiri di tengah kami, ditinggikan. Dan sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Semua kita angkat tanganmu. Semua kita di ruangan ini, mari angkat tanganmu. Kita sembah Yesus kita. Oh, kami sembah sebagai Raja berdiri, oh, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama katakan, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, oh berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah
Simando likrabahai. Jesus, Jesus, Jesus. Angkat tanganmu. Yes. Aku mau bernubuat untukmu. Dengarkan ini. Engkau harus tahu siapa dirimu. Engkau harus tahu siapa Allahmu. Itu sudah cukup. Allahmu adalah Bapamu. Berarti engkau anak-anaknya. Jika engkau membayangkan Bapa jasmani, memang penuh kekurangan, penuh kelemahan, tapi kau pasti tahu dia baik bagi anak-anaknya. Dia memberi makan anak-anaknya. Dia menyekolahkan anak-anak. Dia senang saat anak-anaknya sukses. Itu Bapa jasmani. Tapi ketahui bahwa Bapamu di sorga, Allahmu, jauh lebih baik dari Bapa manapun di kolong langit ini. Mengapa engkau tidak dekat? Mengapa engkau tidak memanggilnya ya Abba, ya Bapa? Engkau harus tahu siapa Allah itu. Dia Bapamu. Dia baik bagimu. Karena itu mendekatlah. Karena itu memintalah. Dia kaya, dia besar, dia maha kuasa. Dia maha memberi, maha memberi. Kitab Yakobus berkata, jika ada di antaramu yang kekurangan hikmat, minta kepadanya. Itulah Bapamu, supaya engkau tahu hari ini bahwa siapa dirimu, siapa Allahmu. Dia Bapamu, engkau anaknya. Dia mendandanimu, dia mendandanimu lebih dari bunga bakung. Dia memeliharamu lebih dari barang burung pipit. Lebih dari burung pipit. Sebab engkau anak-anaknya. Cukup engkau mengenal dia, Bapamu, Allahmu, dan kau anaknya, anaknya yang kekasih. Angkat tanganmu lagi. Bapa sorgawi, Bapa kami semua, wahyukan pribadimu, beritakan pribadimu kepada kami semua, sehingga kami lebih mengenalmu. Doa kami hari ini agar kami memiliki pikiran Kristus, pikiran Tuhan, hikmat Allah, dan kekuatan Allah. Demi nama Yesus, aku memberkati umatmu yang hadir ini, supaya bangkitlah generasi yang baru untuk Indonesia yang baru dari rumah ini. Demi nama Yesus, hidup sebagai anak-anak Allah di Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami terima, kami terima, kami terima. Kami terima, kami terima, kami terima. Kami terima, kami terima, kami terima.
Katakan, kami terima, kami terima, kami terima. Christ is my reward. Christ is my reward. Mari kita nyanyikan pujian ini sekarang. Christ is my reward and all of my devotion. And there's nothing
coming back. Hallelujah. We love you, Jesus. Your presence in this place, Lord. Your glory in this place. Rabakada Bahai. Your presence in this place. Terima kasih Tuhan. Kau menyatakan Engkau hadir di ruangan ini. Dan Kau menyatakan Engkau berkenan pada kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Sebab Engkau menyatakan pribadi pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar hati kami bahagianya, sukacitanya, dan gembira Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang percaya akan namanya sama-sama berkata,